Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat berlibur buat kalian yang sedang berlibur atau mau berangkat berlibur. Tapi juga selamat bekerja buat kalian yang merasa sudah tidak punya hari Minggu. Karena hari Minggu hanya namanya aja hari Minggu, aktivitasnya masih sama, yaitu masih bekerja. Tapi teman-teman, tenang saja, bagi kalian yang berlibur maupun buat kalian yang masih bekerja di hari Minggu seperti ini, saya punya breaking news buat kalian. Ini kabar baik. Kabar baiknya adalah Ole Romini akhirnya sudah resmi diumumkan oleh PSSI melalui Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir yang sudah bersalaman dengan Ole Romini. Setelah sebelumnya hanya menjadi komoditas berita dan kita terus menanti-nanti kapan kira-kira Ole Romini akan membuat keputusan, akhirnya striker yang kita tunggu-tunggu ini sudah resmi diumumkan oleh Pak Erick Thohir melalui unggahan terbarunya di media sosial Instagram tadi malam. Berbeda dari pemain keturunan yang diumumkan biasanya atau sebelum-sebelumnya, Pak Erick Thohir tidak mengunggah foto sedang bersalaman dengan Ole Romini. Melainkan mereka berpose menunjuk ke kamera. Biasanya pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi itu kan akan berpose sedang bersalaman ya dengan Ketua Umum PSSI dengan Pak Erick Thohir. Tapi teman-teman kali ini berbeda. Pak Erick Thohir dan Ole Romini sekali lagi berpose menunjuk ke kamera. Di dalam unggahan penting tersebut, Pak Erick Thohir itu menulis gitu ya. Sekali-kali beda gaya katanya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia. Begitu tulisan Pak Erick Thohir yang menyertai unggahan fotonya bersama Ole Romini tadi malam. Unggahan Pak Erick Thohir ini sepertinya sedang menjawab teka-teki Ole Romini di tanah air ya, yang sudah ramai dibicarakan belakangan ini. Misalnya dia sudah terpergok beberapa hari lalu berada di Indonesia. Dia dikabarkan telah melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Bahkan dia juga sudah turut hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Jepang. Sayangnya skuad Garuda kalah telak 4-0 dari Jepang yang membuat posisi Indonesia kian terjepit karena sekarang Indonesia menghuni dasar klasemen grup C. Saya sepakat dengan Pak Erick Thohir teman-teman, dan kita harus menyampaikan banyak terima kasih kepada Ole Romini yang sudah secara berani mengambil atau membuat keputusan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia di paruh kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekali lagi, Ole Romini sudah bersepakat dengan Pak Erick Thohir untuk memperkuat Timnas Garuda, Timnas Indonesia, Timnas yang kita banggakan. Dengan begitu, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Ole Romini diharapkan, kita semua berharap dia bisa menjadi jawaban atas kondisi lini serang Timnas Indonesia yang masih kurang tajam dan produktif. Karena Ole Romini sendiri sudah tampil moncer sejauh ini bersama klubnya asal Belanda yaitu FC Utrecht. Pemain yang lahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000 tersebut sudah mencetak 2 gol dari 10 penampilannya di Liga Belanda musim 2024-2025. Dengan usianya yang masih terbilang muda begitu, dia bisa menjadi modal yang sangat bagus bagi Timnas Indonesia, bukan hanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, melainkan juga di masa-masa mendatang. Dengan sudah bersepakatnya antara PSSI yang diwakili oleh Pak Erick Thohir dengan Ole Romini, maka proses naturalisasi pemain ini pun kini dimulai. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh Ole Romini,
mulai dari persetujuan DPR, terbitnya keputusan Presiden, pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia atau WNI, hingga perpindahan federasi. Andai selesai dalam waktu dekat, Ole Romeni tidak akan tampil di Piala AFF 2024 teman-teman, karena kita menaturalisasi pemain keturunan itu memang bukan untuk ajang AFF. Apalagi Ole Romeni dan pemain naturalisasi yang lain memang proyek besar untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia yang masih akan berlangsung pada tahun 2027. Nah, kembali lagi ke persoalan proses naturalisasi Ole Romeni. Dengan sudah bersepakatnya dia dengan Pak Erick Thohir, di mana proses naturalisasi juga sudah dimulai, maka itu artinya Ole Romeni paling cepat akan debut bersama timnas Indonesia di laga kontra Australia yang akan dimainkan pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Australia. Jadi cukup menarik untuk melihat bagaimana posisi lini serang timnas Indonesia. Jadi teman-teman, melihat posisi dia sebagai seorang striker, lantas muncul pertanyaan begini, apakah Ole Romeni akan menggusur strike? Bisa jadi iya, karena misalnya di pertandingan saat melawan Jepang, di momen Kevin Dix mengirim umpan silam gitu, Rafael Struijk 1 atau 2 kali telat masuk, sehingga peluang yang sangat emas tersebut gagal menjadi gol. Sebenarnya Ragnar juga masih sama ya, masih kurang greget aja melihatnya di posisi lini serang. 2 kali setidaknya dia sudah berhadap-hadapan dengan kiper Jepang, tapi peluang yang sudah matang itu gagal dikonversi menjadi gol. Kita memang tidak perlu menyalahkan siapa-siapa karena kekalahan yang kita terima dari Jepang itu adalah kekalahan yang wajar. Ya wajar gitu karena kita kan peringkat 130 dunia, sementara Jepang itu peringkat 15 dunia. Jepang bahkan mengalahkan tim sekelas Jerman dengan skor 4-1 dan kita dikalahkan Jepang dengan skor 4-0, jadi tidak jauh berbeda. Cina dikalahkan Jepang dengan skor 7-0, sementara Bahrain dikalahkan Jepang dengan skor 5-0. Sementara kita dikalahkan dengan angka yang lebih kecil, yaitu 4-0. Itu artinya tetap wajar kalau kita kalah melawan Jepang, karena yang kita hadapi adalah tim nomor 1 di Asia. Tapi saya akan lebih setuju nanti teman-teman kalau kita melihat posisinya. Jadi nanti lini serang timnas kita itu akan diisi oleh Ole Romeni, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Jadi mereka bermain bersama dan kita bisa melihat bagaimana strategi yang nanti akan diterapkan oleh Shin Tae-yong jika Ole Romeni sudah bisa bergabung, sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Kita akan melihat bagaimana lini serang kita akan menjadi lebih tajam dengan kehadiran seorang Ole Romeni. Jadi di lini depan Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan kemudian Ole Romeni akan menjadi formasi yang lebih mengerikan daripada formasi sebelumnya yang hanya menempatkan Ragnar dan kemudian Rafael Struijk gitu ya di posisi depan. Tetapi teman-teman, alih-alih pertandingan tahun depan yang masih akan berlangsung di bulan Maret tahun depan, tapi masih bulan Maret, jadi kan masih lama. Yang perlu kita tekankan sebenarnya adalah pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi pada tanggal 19 nanti. Bulan ini juga pertandingan penting yang harus diperjuangkan habis-habisan oleh timnas Indonesia untuk meraih 3 poin. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Indonesia harus meraih kemenangan pertamanya untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Setelah 3 kali hasil imbang dan 2 kali menelan kekalahan, kini Indonesia berada di dasar klasemen grup C dengan raihan 3 poin. Hanya Indonesia satu-satunya tim yang meraih 3 poin. Tapi tim-tim yang berada di atas Indonesia di klasemen grup C juga tidak terlalu jauh raihan hasil poinnya. Kecuali Jepang ya. Bahrain yang berada di posisi 5 itu hanya unggul 2 poin dari Indonesia. Sementara Arab Saudi, kemudian Cina, dan Australia, ketiganya juga cuma unggul 3 poin dari timnas kita. Itu artinya jika Indonesia mampu meraih kemenangan di pertandingan tanggal 19 nanti, Indonesia bisa naik atau masuk ke jajaran 4 besar klasemen. Tetapi dengan syarat tim-tim seperti misalnya Cina lalu kemudian Bahrain itu tidak meraih kemenangan di matchday ke-6. Dengan begitu bukan berarti Indonesia harus menunggu hasil pertandingan antara Cina versus Jepang atau Bahrain dengan lawannya teman-teman. Kita tidak bisa menggantungkan nasib pada tim lain. Bukan begitu.
Artinya Indonesia tetap harus berjuang keras untuk mengalahkan Arab Saudi. Karena kalau tidak begitu, Indonesia akan semakin sulit untuk merangsek naik ke posisi 4. Itu artinya Jai Itses dan kawan-kawan harus bangkit dari kekalahan telak yang diterima mereka dari Jepang. Life must go on. Mereka harus berlari lagi, harus mengumpulkan semangat dan tenaga lagi untuk bermain di tanggal 19 nanti. Bukan hanya bermain, tapi Indonesia juga harus berani mengambil inisiatif untuk menyerang dan terutama meraih kemenangan pertamanya di putaran yang ketiga nanti. Jika Indonesia ingin tetap berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia 2026, maka Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka harus memastikan bahwa pertandingan-pertandingan ke depan adalah pertandingan hidup dan mati. Tidak boleh ada poin yang terbuang. Indonesia harus memastikan bahwa mereka bisa memperoleh poin sempurna, memperoleh 3 poin dari Arab Saudi, Cina, dan kemudian Bahrain. Paling tidak dari 3 tim itu. Karena kalau itu berhasil dilakukan, maka Indonesia memiliki peluang untuk melaju ke babak berikutnya, yaitu putaran keempat. Ini akan menjadi perjalanan yang tidak mudah karena meskipun Indonesia sudah mendatangkan sejumlah pemain keturunan, sejumlah amunisi baru di putaran ketiga ini, tapi menurut saya belum terbentuknya struktur permainan yang bagus yang kemudian bisa mengantarkan Indonesia pada kemenangan. Karena ya seperti tadi ya, kita masih membongkar pasang pemain, artinya selalu ada tambahan pemain sehingga komposisinya selalu berbeda gitu. Dan ini menurut saya juga menjadi PR lain dari Sintayong untuk kemudian membentuk skuad yang baik dan kokoh ya demi menjalankan skema permainan di atas lapangan. Sekali lagi, selamat. Kita ucapkan selamat kepada Ole Romeni yang sudah memutuskan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mari kita tunggu bersama-sama proses naturalisasi Ole Romeni. Jadi mudah-mudahan dilakukan dengan cepat. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas. Saya kira itu yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.